Halo, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan kembali pertemukan kita untuk sama-sama dalam kerinduan yang sama untuk kita kembali buka Alkitab. Hari ini kita akan bersama kembali membaca Alkitab dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-12 saudara. Di sana ada pasal 12, maksud saya di sana dengan perikop tempat yang dipilih untuk menyembah. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur saat ini Tuhan pertemukan kami dalam keadaan segala baik, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami rindu membaca Alkitab bersama, merenungkan bersama, dan Tuhan kiranya menolong setiap kami bukan cuma membaca, merenungkan, tetapi kami semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami akan semakin lurus, hidup kami akan semakin berkemenangan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan terima kasih, kami siap dengar firman Tuhan dan Engkau kiranya menuntun kami lewat Roh Kudus Tuhan. Terpuji namamu, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita sebelum baca bersama Alkitab, perlu saya informasikan bahwa setiap hari saya membaca Alkitab untuk saudara, memakai Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible, IMB. Ulangan pasalnya yang ke-12, tempat yang dipilih untuk menyembah. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan di negeri yang diberikan Yahweh Elohim leluhurmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di bumi. Kamu harus benar-benar memusnahkan semua tempat di mana bangsa-bangsa yang telah kamu taklukkan itu pergi beribadah pada ilah-ilah mereka, yaitu di atas gunung-gunung yang tinggi, di atas bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Kamu harus merobohkan mezbah-mezbah mereka dan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka, dan kamu harus membakar habis tiang-tiang berhalanya, dan kamu harus meruntuhkan patung-patung berhala mereka, dan kamu harus menghapuskan nama-nama mereka dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat demikian kepada Yahweh Elohimmu. Sebaliknya, kamu harus mencari tempat yang dipilih Yahweh Elohimmu dari antara semua sukumu untuk menjadi kediamannya serta untuk menegakkan namanya di sana. Kesanalah kamu harus masuk. Kesanalah harus kamu membawa kurban-kurban bakaranmu, kurban-kurban yang lain, dan persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan persembahan-persembahan nazarmu, dan persembahan-persembahan sukarelamu, dan anak-anak sulung lembumu, dan kambing dombamu. Dan kamu harus makan di sana di hadapan Yahweh Elohimmu dan bersukacita, kamu dan seisi rumahmu, atas segala usaha yang telah diberkati oleh Yahweh Elohimmu. Janganlah kamu melakukan semua yang kita lakukan di sini sekarang ini, yaitu masing-masing melakukan semua yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebab kamu sekarang belum sampai ke tempat perhentian dan milik pusaka yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Namun kamu harus menyeberangi Yordan dan diam di negeri yang diwariskan Yahweh Elohimmu kepadamu. Dia akan mengurniakan kepadamu keamanan dari semua musuhmu di sekelilingmu, dan kamu akan hidup dengan tentram. Maka ke tempat yang dipilih Yahweh Elohimmu untuk membuat namanya diam di sanalah kamu harus membawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni persembahan-persembahan bakaranmu dan kurban-kurbanmu yang lain, persembahan persepuluhanmu, persembahan khusus, dan segala persembahan-persembahan nasarmu yang kamu nasarkan kepada Yahweh. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahweh Elohimmu, kamu dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu wanita, dan orang Lewi yang berada di tempatmu, karena mereka tidak mendapat bagian atau milik pusaka bersamamu. Hati-hatilah, supaya janganlah engkau membawa persembahan-persembahan bakaranmu di sembarang tempat yang engkau lihat. Namun di tempat yang akan dipilih Yahweh di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membawa persembahan-persembahan bakaranmu. Dan di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang kuperintahkan. Tetapi engkau boleh menyembelih ternakmu, dan engkau boleh makan daging dengan sesuka hatimu sesuai dengan berkat Yahweh Elohimmu yang telah diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang yang najis maupun orang yang tahir boleh memakannya, misalnya daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kamu makan, tetapi engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Engkau tidak boleh makan di dalam tempat-tempatmu persembahan
persembahan persepuluhan dari gandummu dan anggur barumu dan minyakmu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu dan semua persembahan nazarmu yang engkau nazarkan dan persembahan-persembahan sukarelamu atau persembahan khususmu. Namun engkau harus memakannya di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilih Yahweh Elohimmu, engkau dan anak-anak lakimu dan anak perempuanmu dan hambamu laki-laki dan hambamu wanita dan orang Lewi yang ada dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Yahweh Elohimmu dalam segala hasil usahamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mengabaikan orang Lewi selama kamu hidup di negerimu. Apabila Yahweh Elohimmu luaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berkata, biarlah aku makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka engkau boleh makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang dipilih Yahweh Elohimmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh mengorbankan dari lembumu dan kambing dombamu yang diberikan Yahweh kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan engkau boleh memakannya sesuka hatimu di tempatmu. Hanya seperti halnya kijang dan rusa boleh dimakan, demikianlah engkau boleh memakannya, baik orang yang najis ataupun yang tahir. Namun pastikanlah untuk tidak makan darahnya, karena darah adalah nyawa. Maka janganlah engkau memakannya nyawa bersama dagingnya. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keturunanmu ketika engkau melakukan apa yang benar di mata Yahweh. Hanya persembahan kudusmu yang ada padamu dan persembahan-persembahan nazarmu haruslah engkau bawa ke tempat yang akan dipilih Yahweh, dan engkau harus mengolah persembahan-persembahan bakaranmu daging dan darah di atas mezbah Yahweh Elohimmu, dan darah kurban sembelihanmu harus dicurahkan di atas mezbah Yahweh Elohimmu, dan engkau boleh makan dagingnya. Perhatikanlah baik-baik dan dengarkanlah semua firman ini yang telah kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keturunanmu selama-lamanya, ketika engkau melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Yahweh Elohimmu. Ketika Yahweh Elohimmu membinasakan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya engkau datangi untuk menguasainya, dan apabila engkau telah menguasai mereka dan tinggal di negeri mereka, hati-hatilah supaya engkau jangan terperangkap dengan mengikuti mereka setelah mereka dibinasakan dari hadapanmu, dan supaya engkau janganlah menanyakan ilah-ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah-ilah mereka, dan aku pun akan melakukan demikian. Jangan engkau berbuat demikian kepada Yahweh Elohimmu, karena mereka melakukan segala kekejian bagi Yahweh, yakni apa yang dibencinya, itu yang dilakukan mereka bagi ilah-ilah mereka. Sebab mereka membakar anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan bagi ilah-ilah mereka. Segala yang aku perintahkan kepadamu, haruslah engkau perintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya, dan janganlah engkau menguranginya. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Firman Tuhan membebaskan, melepaskan, memberi kemenangan. Biarlah hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu lagi besok, kita akan sambung pada kitab Ulangan pasalnya yang ke-13. Dari Elkana Ministry, kami mengucapkan banyak terima kasih. Doa kami berserta dengan semua saudara-saudara, apapun yang terjadi, apapun yang sementara kita hadapi, di dalam izin Tuhan, semua akan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Akhirnya, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Yeshua HaMashiach bless you.